Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Oke, baik, pada kesempatan video kali ini saya Dwi Ramadan dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Buana Perjuangan Karawang akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas 1 dalam mata kuliah Logistik dan Manajemen Rantai Pasok yang diampu oleh Ibu Anissa Indah Pratiwi, STMT. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan kondisi logistik dan manajemen rantai pasok di salah satu perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang yang berlokasi di kawasan industri KIIC Karawang, Jawa Barat, yaitu PT Marugo Rubber Indonesia yang memproduksi berbagai komponen berbahan dasar karet seperti hose, seal, bushing, dan komponen elastomer untuk kebutuhan kendaraan bermotor. Oke, penjelasan kali ini ada beberapa poin yang akan saya bahas mengenai logistik dan manajemen rantai pasok. Di antaranya, yang pertama itu ada bentuk logistik dan supply chain management. Yang kedua ada manajemen warehouse. Yang ketiga ada manajemen inventory dan pengendalian stok. Dan yang terakhir atau yang keempat, storage dan layout warehouse. Langsung saja yang pertama yaitu bagaimana bentuk logistik dan supply chain manajemen di PT Marugo Rubber Indonesia. Baik, yang pertama itu ada sistem logistik. Sistem logistik itu ada terbagi menjadi dua ya, inbound dan outbound. Company sendiri itu internal. Yang pertama inbound sendiri yaitu fungsinya mengatur aliran bahan baku dari pemasok hingga ke area produksi. Jadi inbound itu ada pengadaan bahan baku di PT Marugo sendiri yaitu karet, ada penerimaan bahan baku di gudang atau warehouse, dan proses inbound ini yang terakhir itu ada penyimpanan dan distribusi internal ke lini produksi. Selanjutnya itu ada company atau internal atau juga disebut produksi, di mana bahan material atau raw material yang dari proses inbound tadi akan diproses di lini produksi. Dan yang selanjutnya itu ada outbound, yaitu pengiriman produk jadi ke customer. Selanjutnya itu ada manajemen rantai pasok yang ada di PT Marugo Rubber Indonesia. Di sini ada struktur rantai pasoknya ya, yaitu ada supplier, yaitu pemasok bahan baku atau raw material yang dibutuhkan seperti bahan baku karet, bahan kimia, logam, dan kemasan yang akan digunakan selama proses produksi. Selanjutnya yaitu ada manufacturing sebagai produsen utama yang mengubah bahan baku menjadi komponen jadi. Selanjutnya ada distributor ke customer, yaitu produk-produk yang telah jadi itu akan disalurkan ke perusahaan otomotif sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya itu ada konsep supply chain management yang ada di PT Marugo. Yang pertama itu ada just in time atau JIT ya, yaitu menghindari kelebihan stok bahan dan produk jadi dan menjamin pengiriman tepat waktu sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua itu ada Kaizen atau continuous improvement, yaitu evaluasi rutin terhadap proses logistik dan produksi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning,
Digunakan untuk mengintegrasikan bagian purchasing, PPIC, bidang logistik maupun dan produksi itu sendiri. Yang terakhir itu ada supplier partnership, yaitu menjalin kerjasama jangka panjang dengan pemasok ya, untuk menjaga kualitas dan stabilitas bahan baku. Baik, kesimpulan pada poin yang pertama itu yaitu bentuk logistik dan manajemen rantai pasok di PT Marugo Rubber Indonesia ini mencerminkan karakteristik industri otomotif Jepang, yaitu integrasi antara logistik, produksi, dan PPIC melalui sistem ERP, penerapan just in time dan Kaizen untuk efisiensi dan kualitas, serta kolaborasi erat dalam pemasok dan pelanggan dalam sistem rantai pasok yang ramping dan responsif. Dengan sistem ini, PT Marugo Rubber Indonesia mampu menjaga ketepatan waktu, kualitas produk, dan efisiensi biaya dalam mendukung kebutuhan industri otomotif. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, bagaimana manajemen warehouse yang ada di PT Marugo Rubber Indonesia. Nah, fungsi warehouse itu apa sih? Jadi warehouse di PT Marugo itu berperan penting dalam yang pertama ada penyimpanan bahan baku seperti karet, bahan kimia, dan komponen pendukung lainnya. Yang kedua itu ada penyimpanan barang dalam proses atau WIP sebelum diproses lanjut. Dan selanjutnya itu ada penyimpanan barang jadi atau finished good sebelum dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ada proses manajemen warehouse. Ada apa aja? Yang pertama itu ada receiving atau penerimaan, ya. Jadi receiving ini ada pemeriksaan kuantitas dan kualitas bahan baku dari supplier. Data penerimaan nanti akan dicatat ke dalam sistem ERP dan diverifikasi oleh bagian PPIC. Ada put yang kedua itu ada put away, yaitu pengiriman atau perpindahan material ke storage. Storage itu sendiri penyimpanan atau tempat penyimpanan bahan disimpan sesuai kategori dengan sistem FIFO, first in first out, agar tidak terjadi penurunan kualitas. Tata letak yang digunakan dalam warehouse itu sendiri di PT Marugo dengan prinsip 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke untuk efisiensi dan kebersihan area kerja. Selanjutnya ada picking dan packing, ya. Di sini ada pengambilan dan pengiriman internal. Jadi bahan baku itu dikirim ke lini produksi secara just in time berdasarkan jadwal dari PPIC untuk menghindari kelebihan stok. Dan yang terakhir itu ada shipping atau pengiriman. Jadi barang jadi itu dikemas sesuai standar, disimpan sementara di gudang barang jadi, baru kemudian dikirim ke pelanggan atau ekspor dengan dokumen pengiriman yang lengkap. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari poin manajemen warehouse ini, yaitu manajemen warehouse di PT Marugo Rubber Indonesia terintegrasi erat dengan sistem produksi dan rantai pasok melalui konsep just in time, Kaizen, dan ERP system. Sistem ini menjamin aliran material yang efisien, kualitas terjaga, serta pengiriman tepat waktu ke pelanggan dan menjadikan gudang bukan sekedar tempat penyimpanan, tapi bagian strategis dalam mendukung keberhasilan supply chain perusahaan. Baik, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu manajemen inventory dan pengendalian stok yang ada di PT Marugo Rubber Indonesia. Yang pertama itu ada apa sih tujuan manajemen inventory itu sendiri di PT Marugo? Yang pertama itu ada menjamin ketersediaan bahan baku agar produksi tidak terhenti. Selanjutnya ada menekan biaya penyimpanan menghindari kelebihan stok. Selanjutnya ada menjaga kualitas material, terutama bahan karet dan kimia yang sensitif, ya, terhadap waktu dan lingkungan. Jadi harus sesuai dengan suhu yang telah ditentukan atau standarnya, gitu.
Dan yang terakhir ada memastikan ketepatan waktu pengiriman produk jadi ke pelanggan. Selanjutnya ada jenis persediaan yang dikelola di PT Marugo itu sendiri. Yang pertama itu ada raw material. Raw material itu sendiri yang ada di PT Marugo ada karet alam, karet sintetis, bahan kimia, aditif, dan komponen tambahan lainnya atau komponen pendukung. Selanjutnya ada WIP atau barang dalam proses. Jadi yaitu produk yang sedang dalam tahap proses produksi oleh operator produksi itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada barang jadi atau finished good ya. Jadi komponen yang siap dikirim ke pabrik atau ke customer yang telah jadi diproses oleh operator produksi itu sendiri. Selanjutnya itu ada sistem inventory management yang diterapkan di PT Marugo itu sendiri. Yang pertama itu ada just in time. PT Marugo menerapkan just in time itu untuk meminimalkan persediaan. Jadi bahan baku datang tepat sebelum digunakan sehingga biaya penyimpanan rendah dan risiko bahan rusak dapat ditekan. Yang kedua itu ada PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Nah, bagian PPIC ini berfungsi mengatur hubungan antara kebutuhan produksi, pembelian bahan, dan stok gudang. PPIC sendiri itu menggunakan data penjualan dan jadwal pelanggan untuk menentukan ada jumlah kebutuhan bahan baku, jadwal produksi dan pengiriman, serta safety stock minimal untuk mencegah kekurangan pengiriman. Selanjutnya sistem itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana ERP itu sendiri untuk mengintegrasikan data dari purchasing, produksi, gudang, dan logistik. Jadi sistem ini itu bisa membantu menampilkan stok real time bahan material yang akan digunakan, serta mempermudah proses forecasting, reordering untuk proses produksi selanjutnya, dan bisa juga menghindari duplikasi data atau kelebihan stok. Selanjutnya yang sistem inventory management yang terakhir itu ada FIFO atau FIFO. FIFO itu sendiri first in first out ya. Jadi bahan yang pertama masuk digunakan lebih dahulu. FIFO itu first expired, first out. FIFO yaitu bahan dengan masa pakai terdekat itu diprioritaskan. Selanjutnya ada pengendalian stok. Yang pertama itu ada safety stock. Di PT Marugo itu sendiri menetapkan stok pengaman atau safety stock untuk bahan impor atau bahan dengan lead time yang lama. Jumlahnya dihitung berdasarkan tingkat permintaan dan waktu pengiriman. Yang kedua itu ada reorder point. Jadi ketika stok mencapai titik pemesanan ulang, sistem ERP secara otomatis memberi peringatan kepada bagian purchasing untuk melakukan pemesanan ulang, gitu, sehingga tidak terjadi kehabisan stok. Dan yang ketiga itu pengendalian stok yang diterapkan, yaitu ada stok opname atau SO, atau bisa disebut juga cycle counting. Jadi dilakukan secara berkala untuk memverifikasi keakuratan data sistem dengan kondisi fisik yang ada di gudang. Jadi hasilnya itu nanti digunakan untuk menganalisis perbedaan dan memperbaiki sistem pencatatan. Nah, ini ada salah satu contoh pengendalian stok yang ada di PT Marugo. Kalau di Zoom itu ada kolom part number, rubber nomor, ada last nomor, ada expired date atau atau kadaluarsa si material itu sendiri. Lalu ada kolom Vivo location atau ada di tempat mana sih si material itu, dan ada other location atau ada load balance dan total total material yang ada di area tersebut. Ini salah satu contoh pengendalian stok yang ada di
PT Marugo dengan sistem FIFO atau first in first out. Mungkin kalau di video ini terlihat kecil ya, sehingga kurang jelas juga. Ya, mungkin itu aja. Yang terakhir itu ada kesimpulan pada sistem inventory management dan pengendalian stok ini yang berorientasi pada efisiensi dan ketepatan waktu. Pendekatan ini memungkinkan PT Marugo Rubber Indonesia itu meminimalkan biaya pengiriman, meminimalkan biaya penyimpanan, menghindari kelebihan atau kekurangan bahan, menjaga kelancaran produksi, dan memenuhi permintaan pelanggan otomotif atau customer tepat waktu dengan kualitas yang terjamin. Baik, selanjutnya itu ada pembahasan yang terakhir dalam video ini tentang storage dan layout warehouse. Yang pertama ada jenis persediaan yang dikelola pada warehouse itu sendiri. Ada raw material atau bahan baku ya, bahan baku mungkin sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Bahan baku itu sendiri ada karet, bahan kimia, dan komponen tambahan atau komponen pendukung lainnya. Pada raw material ini juga ada diterapkan metode FIFO dan FIFO karena karet itu sendiri atau bahan-bahan lainnya karena memiliki masa simpan tertentu ya. Yang selanjutnya ada WIP atau work in process. Jadi produk setengah jadi atau raw material tadi itu bisa ditempatkan di area zone atau dekat dengan lini produksi, serta sistem penyimpanannya itu bersifat sementara sehingga pergerakan cepat ke tahap proses produksi selanjutnya. Biasanya material handling yang digunakan itu bisa troli ataupun forklift. Yang terakhir itu ada finish good. Jadi produk akhir itu disimpan di area tersendiri sebelum dikirim ke pelanggan. Biasanya finish good itu sendiri disimpan di rak yang tertata berdasarkan jenis produk dan tujuan pengirimannya. Biasanya finish good itu sendiri juga ditempatkan di area dekat dengan pintu keluar untuk mempercepat proses distribusi. Nah, selanjutnya ini ada layout warehouse ya. Ini mungkin gambaran visualisasi saja yang ada di PT Marugo. Yang pertama itu ada di poin A itu ada receiving. Jadi receiving area itu ada penerimaan bahan. Jadi berada di sisi depan gudang dekat dengan pintu masuk. Selanjutnya itu yang poin B itu ada raw material storage atau gudang bahan baku. Jadi terletaknya itu setelah area penerimaan, bisa menyimpan bahan baku dalam palet maupun rak. Jadi sesuai dengan jenis dan kode materialnya. Selanjutnya yang C itu ada production line atau WIP area. Jadi WIP itu sendiri terhubung langsung dengan area bahan baku melalui jalur material handling. Biasanya ya itu tadi troli maupun forklift. Selanjutnya itu ada D, ada tempat penyimpanan finish good yang disimpan di area shipping atau shipping area atau area pengiriman. Jadi letaknya itu ada di sisi luar gudang, jadi dekat akses jalan utama agar itu sendiri tadi agar cepat pendistribusiannya. Ya, kesimpulan pada sistem storage dan layout warehouse di PT Marugo itu sendiri ini dirancang berdasarkan prinsip efisiensi aliran material dan just in time dengan pembagian area gudang yang jelas seperti receiving, storage, WIP, dan shipping, dan menerapkan teknologi ERP serta barcode system. PT Marugo ini mampu
meminimalkan waktu perpindahan barang, menjaga kualitas material, mengurangi biaya penyimpanan, dan memastikan kelancaran proses produksi serta distribusi produk ke pelanggan otomotif secara tepat waktu. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa dimaafkan. Jika ada tambahan atau masukan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih untuk yang sudah mendengar. Terima kasih juga kepada Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah logistik dan manajemen rantai pasok yang sudah memberikan tugas ini sehingga dapat diselesaikan. Sekali lagi sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.